Halo semuanya, balik lagi di Official Komplit Selular bersama saya Ijay. Dan seperti kalian udah lihat di sini kita bakal unboxing Realme GT Neo 3T. Yang dimana ini adalah versi murah dari Realme GT Neo 3 ya. Kira-kira dalam boxnya ini kayak gimana ya? Apa mungkin sama kayak Realme GT Neo 3 biasa? Tapi kalau misalnya dari desain boxnya ini sama kayak Realme GT Neo 3 ya. Kira-kira seperti apa? Seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan seputar info dari kami. Ya, di sini kita bakal langsung masuk di bagian boxnya yang dari segi desainnya yang tadi saya bilang ya, mirip sama Realme GT Neo 3. Tapi kira-kira dalamnya ini kira-kira sama nggak ya? Apa perbedaannya? Kalau gini, mari kita langsung aja dicek. Di sini ada tulisan Realme GT Neo 3 yang dimana Realme ini sama ya, nyambung kayak gini. Di sini ada 5G-nya dan di sini ada tulisan Realme GT Neo 3. Di bagian sini ada logo Realme. Dan di bagian bawahnya ini kosong, bagian atasnya juga kosong ya. Di sini kita lanjut di bagian belakangnya. Di bagian belakangnya ini ada point selling dari Realme GT Neo 3T ya. Itu ada 80 watt super dark charge Snapdragon 870 5G chipset. Jadi ini udah support yang namanya 5G. Dan di sini kita dapat 120 Hz E4 AMOLED display. Dan juga di sini kita dapat stainless steel vapor cooling. Yang dimana kalau misalnya stainless steel vapor cooling ini adalah sistem dari Realme yang katanya bakal mendinginkan mesin dari Realme yang orang-orang kan bilangnya Realme ini gampang panas kalau misalkan buat main game dan lain-lainnya. Tapi kira-kira bakal kayak gimana ya buat HP Realme GT Neo 3T? Langsung aja kita bahas mungkin hari ini. Oh ya, dan di sini kita dapat varian 8/128GB dan di sini adalah varian satu-satunya ada di Realme GT Neo 3T di Indonesia ya. Kalau versi global dia dapat 8/256. Dan juga di sini kita dapat varian yang warna hitam bayangan, bukan yang kuning ya sayangnya. Jadi langsung aja kita buka dari isi kotak ini, kira-kira kayak gimana? Apa sama kayak Realme GT Neo 3 ya? Langsung buka aja. Ya, ternyata di sini udah langsung ada ucapan selamat datang dari Realme GT Neo 3T ya, yang isinya hey welcome to Realme family. Dan langsung aja kita bakal lihat isi dari kartu ucapannya ini ada apa aja. Ya, ini juga sama ya, kita dapat kartu garansi dan juga petunjuk penggunanya. Di sini saya belum lihat ada SIM tray. Ya, belum ada SIM tray. SIM tray mungkin di dalam lagi ya. Ini kita beresin dulu, ini pinggirin dulu. Dan di sini kita udah langsung kelihatan dapat HP-nya ya, yang nanti bakal kita cek. Tapi ini bakal kita pinggirin dulu. Ya, dan di sini kita dapat soft case yang sama kayak Realme GT Neo 3 kemarin ya. Terus juga di sini ada charge-nya yang udah 80 watt dan juga ada USB Type C yang dimana ini udah enak banget lah, dapat USB Type C. Jadi buat chargernya nggak perlu dikhawatirin lagi ya. Dan yang pastinya ini dapat charger sih. Itu yang penting dari Realme. Dari HP sekarang pentingnya dapat charger ya. Dan di sini ada SIM ejector ya di bagian kotak sini ya. Jadi langsung aja kita beresin dan langsung fokus di bagian HP-nya. Nah, dan ini adalah tampilan dari Realme GT Neo 3T yang sekilas saya sih ingetnya sama Realme 9 4G kemarin ya. Desainnya mirip-mirip gitu dan juga ini kelihatan lebih kecil dibandingkan Realme GT Neo 3 biasanya. Jadi kalau misalkan lagi dari desain juga ini beda banget sama Realme GT Neo 3T yang warna kuningnya. Yang kalau misalkan warna kuningnya ini dia ada kotak-kotaknya, tapi yang hitam ini benar-benar polos dan juga ya mungkin buat orang-orang yang suka simple, Realme GT Neo 3T yang warna hitam ini lebih recommended dibandingkan yang warna kuning. Yang dimana di sini kalau misalkan warna kuning itu ada warna kotak-kotaknya gitu. Jadi kayak kalau misalkan Realme GT Neo 3T yang kuning itu mirip sama bendera gitu, bendera balapan yang kotak-kotak. Ya intinya kayak catur, tapi di sini bener-bener mulus dan juga nggak ada desain-desain lainnya. Jadi saya pribadi sih desainnya saya suka ya. Bentar, ini saya copot dulu. Ya, tapi di sini sayangnya buat body ini belum sepenuhnya yang gimana udah anti kotor, karena di sini baru saya pegang sedikit aja, wah yang tangan saya agak keringetan gini, dia ada sidik jari, bukan sidik jari atau ada kotor-kotor gitu lah. Jadi yang gimana ini kurang nyaman banget. Sidik jarinya juga di sini kelihatan banget ya kalau misalkan saya lihat dari sini. Dari kamera mungkin agak susah nunjukinnya.
Mungkin kalian kalau kelihatan coba deh komen di bawah ya. Ya kalau misalnya kita lihat dari segi desainnya ya, ini mirip banget sama Realme 9 4G kemarin ya. Ya mirip sama Realme 9 yang dimana kotak kayak gini dan juga desain kameranya yang sama, zigzag dan juga ya bahan dan lain-lainnya juga ini kelihatan mirip sama Realme 9 kemarin ya, yang 4G. Tapi kira-kira gimana ya sama perintilan samping-sampingnya ini? Langsung aja di sini udah kelihatan ya, di sini ada kamera dan juga kalau misalnya di sini ada tulisan 64 megapiksel yang dimana nah di sini bisa kelihatan sedikit ya mungkin kalau kalian lihat. Dan di sini flashnya sendiri kelihatan ada dua ya di sini. Dan di bagian kanannya ini ada tombol power on off. Lanjut di bagian kirinya. Bagian kirinya ini ada tombol volume up dan juga volume down. Di bagian atasnya ini dia cuma ada lubang speaker dan juga lubang mic-nya juga di bagian sini. Nah, bagian sini ada lubang speaker dan juga ada lubang mic-nya juga. Jadi buat mic-nya bisa kanan kiri ya. Lanjut di bagian bawahnya. Nah, di bagian bawahnya ini dia ada USB Type-C yang buat nyolok charge-nya. Ada speaker dan juga ada mikrofonnya. Di sini juga ada yang namanya SIM tray-nya juga ya. Di sini saya mau cek dulu SIM tray-nya kira-kira gimana. Nah, dan ini adalah SIM tray dari Realme GT Neo 3T ya. Yang dimana buat SIM tray-nya sendiri ini dual SIM, tapi di sini tidak include yang namanya slot micro SD ya. Jadi mungkin segitu aja. Tapi buat slot juga ini bisa dibilang udah gede sih, ini udah cukup. Nah, mungkin segitu aja dari segi desain bodi belakang, kanan, kiri dan lain-lainnya ya. Kira-kira dari UI sendiri gimana? Jadi tunggu aja, ini saya bakal nyalin dan mungkin install beberapa game atau mungkin satu game aja, yaitu PUBG ya, buat review singkatnya mungkin dari chipsetnya sendiri. Jadi langsung aja di sini kita bakal nyalain ya, let's go. Ya, dan ini tampilan awal dari Realme GT Neo 3T yang dimana buat layarnya sendiri dapat 6,62 inch AMOLED display dan juga udah di 120 Hz seperti yang ada di kotaknya. Dan ini kalian udah bisa lihat sendiri kalau 120 Hz ini lebih mulus ya dibandingkan 90 Hz atau 60 Hz. Dan di sini saya udah include yang namanya fingerprint yang di under display. Kira-kira buat responnya kayak gimana ya? Langsung kita coba aja. Ya, buat responnya sendiri saya bilang bisa dibilang ini lebih cepat ya, atau ya standarnya udah kayak gini, jadi udah enak banget buat fingerprint di under display-nya ini. Oh ya, buat beratnya sendiri buat Realme GT Neo 3T ini bisa dibilang cukup ringan. Beratnya sendiri dapat di 194,5 gram ya, atau bisa dibilang 195 gram. Dan juga buat proteksi layarnya sendiri dia pakai Corning Gorilla Glass 5. Dan buat bodinya sendiri ini udah pakai yang namanya body polikarbonat. Dan balik lagi, kalau misalnya kita ngomong body di sini gampang kotornya banget ya, jadi agak sayang aja. Jadi mending dipakein casing yang ada dari Realme GT Neo 3T ya, dimana casingnya sendiri ini udah enak, bening dan juga agak hitam gitu. Nah, sekarang kita masuk di bagian desain layarnya yang kalau kita lihat dari bezelnya ini udah lumayan tipis ya, jadi udah oke. Dan di sini juga buat desain kamera sendiri udah pakai desain kamera dari punch hole ya, yang dimana udah kekinian banget lah buat dari desain layarnya. Ditambah ini udah 120 Hz, udah enak banget. Nah, sekarang kita masuk di perangkat-perangkatnya atau mungkin UI-nya dari Realme GT Neo 3T. Yang dimana buat UI-nya sendiri udah pakai Realme UI 3.0 yang terbaru. Dan juga buat prosesornya sendiri udah pakai Qualcomm Snapdragon 870 octa-core. Dan di sini buat RAM-nya sendiri ini bisa ditambah ya, bisa tambah 3 GB atau bisa sampai 5 GB buat ditambahnya ya. Dan Android-nya sendiri udah versi 12. Dan kira-kira gimana sih performa dari Qualcomm Snapdragon 870 octa-core ini? Ya, langsung aja di sini saya udah install game. Oh iya, buat skor Antutunya sendiri. Nah, buat skor Antutunya sendiri buat Snapdragon 870 5G ini dia dapat di 700 ribuan, 718 ribuan ya guys ya. Jadi ini udah enak banget harusnya buat main game PUBG, Mobile Legends, apalagi Mobile Legends yang bisa dibilang gamenya ringan ya. Jadi langsung aja kita tes dari game PUBG dulu ya guys ya. Nah, dan sekarang kita udah masuk di game PUBG yang dimana kalau bisa dilihat ini udah enak banget, udah lancar. Tapi kalau dari settingnya kira-kira apa ya kalau misalkan dilihat di sini. Di sini kita pakai setting di HDR Extreme yang paling tertingginya. Kalau misalkan terendahnya dia pakai di SD High ya. Ya, di sini juga buat HDR Extreme ini udah lancar banget, udah kelihatan sendiri. Udah smooth dan juga udah enak banget buat main game PUBG. Saya belum melihat ada frame drop dari sini ya. Oh ya, kira-kira kalau misalnya kita aktifin gyronya gimana ya? Nah, buat gyronya sendiri ini cukup
responable ya, jadi udah enak banget tuh. Ini udah cukup sih ya buat respon dari gyronya sendiri, jadi udah enak. Jadi kalau misalkan mau main game PUBG ini udah nggak perlu khawatir lagi, udah enak banget lah. Apalagi grafisnya di HDR high, HDR ekstrim malah buat grafiknya, jadi nggak perlu khawatir buat grafik dari main game PUBG ya guys ya. Ya mungkin segitu aja dari performa dari Snapdragon 870 5G, yang dimana buat HP Realme GT Neo 3T ini udah enak banget, udah lancar main game PUBG di settingan tertinggi, nggak tertinggi banget sih, di settingan HDR Extreme. Dan juga gyronya juga udah oke, apalagi buat main Mobile Legends harusnya udah di high ultra, atau mungkin buat grafisnya bisa di ultra, buat frame rate juga udah bisa di ultra. Nanti kita bakal tes di komparasi atau mungkin di review episode selanjutnya, jadi pantengin aja di channel official Complete Cellular tentunya. Tapi di sini yang agak sayangnya dia cooling system stainless steel vapornya ini kerasa, saya merasa nggak ada yang beda gitu. Jadi masih anget-anget aja gitu buat HP ini, walaupun nggak panas banget, jadi agak kurang nyaman gitu, cepet anget dan juga ya kayak gitulah seperti HP Realme pada umumnya. Tapi ini udah enak banget lah buat main game, ya tinggal dikipasin aja nanti adem kok. Ini di AC malahan. Nah sekarang kita lanjut di bagian kameranya, yang dimana buat Realme GT Neo 3T ini dia dapat di triple kamera, dengan kamera utamanya di sini dapat di 64 megapiksel dan 8 megapiksel buat ultrawide dan juga 2 megapiksel buat makro. Dan di sini buat resolusi video sendiri dapat di 4K ya, 30 sampai 60 fps buat kamera belakangnya. Sementara buat kamera selfie-nya sendiri dia dapat di 16 megapiksel buat selfie kameranya. Buat videonya sendiri dapat di 1080 pixel 30 fps aja, dan juga udah ada yang namanya gyro AIS buat kedua ini ya. Jadi buat video harusnya udah lancar, udah smooth. Tapi langsung aja kita coba kali ya, kalian bisa lihat sendiri hasilnya kayak gimana. Nah, dan ini adalah hasil dari kamera depan dari Realme GT Neo 3T, yang buat hasilnya sendiri saya sih cukup suka ya, walaupun di sini warna di bibir saya kelihatan nggak merah, di sini kelihatan agak merah, atau mungkin ya sini warnanya emang lebih dapat sih buat Realme GT Neo 3T ini. Ya buat hasil kamera dari Realme ini udah oke banget lah buat hasil kamera depannya. Nanti bakal kita tes dari kamera belakangnya, dan mungkin kalau misalkan cukup saya bakal coba di luarnya juga ya. Nanti kita tungguin tuh aja. Jadi tungguin aja deh buat hasilnya. Nah, dan ini hasil dari kamera video belakangnya Realme GT Neo 3T ya. Buat hasilnya sendiri saya sih lebih suka ya, karena 4K dan juga detailnya lebih berasa. Di sini kayak kelihatan tekstur tangan saya yang kayak gini jadi kelihatan gitu. Jadi buat hasilnya sendiri buat kamera belakangnya ini udah enak banget ya. Lagi buat video ini, walaupun kesannya kayak agak sedikit ngezoom ya kalau saya lihat pribadi, tapi mungkin bisa di wide, nggak bisa di zoom. Ini udah paling zoom out, dan ya rasanya kayak deket aja gitu, padahal ini jauh kalau saya lihat pribadi ya. Jadi gimana buat kalian hasil dari kamera dari Realme GT Neo 3T ini? Coba deh komen di bawah. Nah, menurut kalian gimana buat hasil kamera dari Realme GT Neo 3T ini? Coba deh komen di bawah. Dan sekarang kita masuk di bagian baterainya, yang dimana buat baterainya sendiri Realme GT Neo 3T ini dapat di 5000 mAh dan fast charge sendiri dapat di 80 watt, sama kayak Realme GT Neo 3 yang biasa kemarin ya. Tapi Realme GT Neo 3 yang kemarin itu bisa di 150, kalau misalnya ini kayaknya cuma ada di 80 watt aja. Koreksi kalau saya salah. Ya, kesimpulannya menurut saya pribadi adalah buat Realme GT Neo 3T ini udah cukup enak ya, yang dimana saya sendiri belum nemu ada kekurangannya, walaupun ya ada sih kekurangannya, yaitu di bagian suhunya yang bisa dibilang agak anget dikit ya, nggak panas-panas banget, cuma ini udah bisa dibilang anget. Dan selebihnya saya sendiri sih udah oke aja ya, walaupun harganya di 5,499 atau 5,299 juta ini. Ya sayangnya di sini buat Realme GT Neo 3T ini dia nggak dapat di varian 8/256 giganya ya, jadi agak sayang aja gitu. Karena itu mungkin orang-orang sekarang bakal lebih butuh yang 8/256 giga ya. Ya mungkin segitu aja dari saya. Terima kasih dan dadah. Coba deh komen di bawah, kasih kritik sarannya. Thank you.